seleksi penerimaan calon taruna Akmil. Jadi usahakan sekitar jam 8 atau 9 malam berpuasa. Artinya apa? Jadi kalau Polres itu sudah gencar melakukan sosialisasi syarat berkas. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Nah, kali ini aku akan berbagi info seputar seleksi penerimaan calon anggota TNI dan Polri di tahun 2022 ini. Nah, mau tahu infonya seperti apa? Oke, langsung aja cekidot. Jadi bagi teman-teman yang ingin tahu info seputar seleksi penerimaan calon anggota TNI, teman-teman bisa cek infonya di web TNI, yaitu recruitment.tni.mil.id. Kemudian untuk seleksi TNI yang sekarang pendaftarannya dibuka, itu ada seleksi penerimaan calon taruna Akmil di tahun 2022 ini. Jadi untuk pendaftaran secara online-nya itu dilaksanakan mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 16 Mei tahun 2022. Kemudian daftar ulang dan validasinya itu mulai tanggal 17 sampai 27 Mei tahun 2022. Dan untuk persyaratannya itu minimal lulusan SMA atau MA. Kemudian untuk jurusan yang bisa yaitu jurusan IPA dan IPS. Tapi untuk jurusan IPS itu biasanya adanya di tiap 4 tahun sekali. Jadi di 2022 ini untuk jurusan IPS itu sudah bisa mendaftar di calon taruna Akmil. Kemudian untuk di tahun sebelumnya itu kurang lebih di tahun 2018 itu ada. Jadi kurang lebih setiap 4 tahun sekali itu jurusan IPS dibuka untuk calon taruna Akmil. Kemudian penerimaan untuk jalur TNI yang dibuka yaitu penerimaan Tamtama TNI AD. Jadi untuk gelombang pertama ini pendaftaran online-nya itu dimulai sejak tanggal 1 Januari tahun 2022 ini. Nanti untuk info lebih jelasnya bisa teman-teman cek di web Recruitment TNI. Kemudian untuk pendaftaran TNI yang dibuka berikutnya itu penerimaan Bintara TNI AL. Jadi untuk pendaftaran online-nya itu sudah dimulai sejak tanggal 13 Desember tahun 2021 sampai dengan tanggal 12 Januari tahun 2022 ini. Kemudian untuk daftar ulang dan validasinya itu dilaksanakan mulai sejak 20 Desember 2021 sampai dengan 12 Januari tahun 2022. Kemudian bagi teman-teman yang ingin tahu info seputar seleksi penerimaan calon anggota Polri, teman-teman bisa cek infonya di web penerimaan.polri.go.id. Selain dari website resmi Polri, teman-teman juga bisa cek info seputar penerimaan Polri di tahun 2022 ini itu bisa melalui brosur atau poster atau baliho secara online maupun secara offline. Kemudian lewat divisi Humas Polri atau teman-teman bisa cek di web resminya yaitu humas.polri.go.id. Kemudian juga bisa teman-teman peroleh infonya dari Panbanrim Polres atau Panda dari teman-teman masing-masing. Kemudian infonya juga bisa teman-teman peroleh dari sosialisasi ke sekolah-sekolah tingkat SLTA atau sederajat. Misalkan contoh di Polresta Mataram itu sudah melakukan sosialisasi seputar penerimaan terpadu Polri tahun anggaran 2022. Nanti bisa teman-teman cek di Humas Polri. Kemudian Polres yang juga sudah melakukan sosialisasi yaitu di Polres Bontang. Teman-teman bisa cek infonya di Humas Polri. Kemudian di Polsek Ngabang. Jadi teman-teman bisa cek info lebih lengkapnya di Tribun News. Artinya apa? Jadi kalau Polres itu sudah gencar melakukan sosialisasi, artinya seleksi penerimaan calon anggota Polri baik itu jalur SIPSS, Akpol, Bintara maupun Tamtama itu akan segera dibuka. Jadi silahkan teman-teman prepare semua aspek dengan sebaik dan semaksimal mungkin agar nanti hasilnya maksimal dan teman-teman bisa lulus terpilih menjadi calon anggota Polri. Amin. Kemudian tahapan tes seleksi penerimaan calon anggota Polri secara umum itu terdiri dari Rikmin awal atau pengecekan pemberkasan awal, kemudian pengecekan kesehatan tahap 1 atau Rikes 1, psikotes tahap 1, kemudian akademik untuk teman-teman yang ikut jalur SIPSS, Akpol, Bintara maupun Tamtama, dan TKK untuk teman-teman yang jalur Bakomsus. Untuk teman-teman yang masuk jalur Bakomsus itu tesnya nanti ada tes aspek pengetahuan, kemudian aspek keterampilan dan aspek sikap atau perilaku. Jadi ada 3 aspek nanti yang akan di-tag. Kemudian tahapan selanjutnya yaitu pengecekan Rikes tahap 2. Jadi untuk infonya nanti teman-teman bisa cek di video yang sudah pernah aku share. Kemudian ada tes Keswa, kemudian ada tes PMK atau MI, kemudian ada tes kesemaptaan jasmani. Selanjutnya ada tes Rikmin akhir, kemudian ada tes supervisi dan tes tingkat panpus bagi teman-teman yang daftar di jalur Akpol. Jadi untuk
info lebih jelasnya nanti teman-teman bisa cek di web Polri, yaitu penerimaan.polri.go.id. Kemudian aku juga akan menginfokan info seputar pelaksanaan supervisi Rikes Pradiktuk ataupun seputar PMK atau Keswa bagi teman-teman yang lulus di seleksi penerimaan calon anggota Polri gelombang pertama. Jadi rencananya pelaksanaannya itu akan dilaksanakan sekitar tanggal 19 sampai 21 Januari tahun 2022 atau sekitar hari Rabu sampai Jumat selama 3 hari di tahun 2022 ini. Jadi bagi teman-teman yang ikut gelombang pertama, silahkan persiapkan diri dengan sebaik dan semaksimal mungkin. Jadi tugas dari teman-teman sekarang adalah cuman jaga kesehatan, jaga diri dengan baik. Atau nanti teman-teman bisa cek info lebih jelasnya di video yang sudah pernah aku share yang judulnya ini. Kemudian item yang akan dicek pada saat Rikes Pradiktuk Bintara atau Tamtama itu meliputi pemeriksaan fisik, ronsen torak, EKG, HBsAg, kemudian VDRL bagi teman-teman yang Bintara. Untuk Tamtama itu tidak perlu. Kemudian anti HIV, pengecekan darah lengkap, pengecekan urin rutin, kemudian tes kehamilan bagi Bintara Poluan. Kemudian untuk Tamtama ini tidak perlu. Kemudian info seputar latihan soal atau wawancara PMK atau Keswa, teman-teman bisa cek infonya di sini. Jadi silahkan teman-teman cek di channel YouTube Beranda Pintar. Di sini untuk masalah info wawancara PMK dan kisi-kisi untuk tes psikotes tahap 2 itu lumayan lengkap. Jadi bisa teman-teman bisa cek infonya di video yang ini, video yang ini, video yang ini, video yang ini atau di video-video yang lainnya. Di situ juga ada contoh seputar cara teman-teman menjawab seputar wawancara PMK ataupun psikotes tahap 2. Kemudian bisa juga teman-teman cek di channel YouTube Rudy Topset. Jadi bisa cek di video yang judulnya ini, itu seputar tes PMK. Untuk tes Keswanya bisa dicek yang ini, kesemaptaan jasmani, antropometri, wawancara psikotes tahap 2, kemudian inventory psikotes tahap 2, tes kesehatan tahap 2. Jadi infonya bisa teman-teman cek di sini. Kemudian untuk seputar soal-soal dan info-info lainnya bisa teman-teman cek sendiri di channel YouTube Rudy Topset. Silahkan tinggal scroll ke bawah. Di sini ada banyak latihan soal psikotes, baik dari psikotes tahap 1 maupun psikotes tahap 2. Kemudian tes akademik juga. Jadi silahkan cek tahapan-tahapan tes di video-video yang sudah pernah di-upload sebelumnya. Karena tahapan tes itu tiap tahunnya hampir sama atau mirip. Biasanya nanti sebelum pelaksanaan supervisi Rikes Pradiktuk ataupun PMK ataupun Keswa itu biasanya nanti akan ada info sebelumnya, karena di situ nanti akan dibagi peserta nomor urut 1 sampai sekian itu nanti tesnya di hari pertama, kemudian urutan berikutnya itu di hari kedua, urutan berikutnya di hari terakhir atau hari ketiga. Jadi nanti apabila ada hal-hal yang belum dimengerti, kurang jelas, silahkan teman-teman jangan sungkan atau malu untuk bertanya atau konsul ke panitia Polres atau Panda atau Polda dari teman-teman masing-masing. Karena pastinya dari panitia Polres atau Panda atau Polda dari teman-teman masing-masing juga akan melakukan persiapan yang terbaik untuk teman-teman casis gelombang pertama di tahun 2022 ini, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan pada saat melaksanakan pendidikan di SPN atau Sepoluan atau Pusdik Brimob Watu Kosek. Jadi teman-teman kan sudah melaksanakan binlat, pastinya untuk panitia itu sudah punya data dari teman-teman masing-masing pada saat tes sebelumnya. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir atau tidak perlu takut. Jadi insya Allah teman-teman semua tetap bisa lanjut ikut pendidikan di gelombang pertama ini. Tentunya diimbangi dengan teman-teman harus tetap jaga kesehatan dan jaga diri dengan sebaik dan semaksimal mungkin. Nah, kalau bisa sebelum pelaksanaan Rikes Pradiktuk ini, teman-teman kurang lebih itu minimal harus berpuasa terlebih dahulu. Jadi malamnya teman-teman itu sudah tidak sembarang asal makan atau minum. Jadi kalau cuma minum air putih itu tidak masalah. Jadi minimal sekitar jam 8 atau jam 9 itu teman-teman sudah berpuasa. Jadi teman-teman jangan asal sembarang makan atau minuman yang mengandung pemanis atau zat pewarna atau soda atau makanan yang bisa berpengaruh pada saat teman-teman nanti melaksanakan Rikes Pradiktuk. Jadi usahakan sekitar jam 8 atau 9 malam teman-teman sudah
berpuasa agar nanti pada saat pelaksanaan tes itu hasilnya bisa baik dan teman-teman bisa lanjut mengikuti pendidikan gelombang pertama. Amin. Jadi banyak dari teman-teman yang bertanya kenapa dicek supervisi Rikes dan PMK atau Keswa lagi. Jadi untuk pengecekan Rikes ini bertujuan untuk mengecek atau mengetahui kesehatan dari para chassis, apakah ada kendala atau tidak. Kemudian untuk PMK atau Keswa itu bertujuan untuk mengecek apakah mental atau kesehatan jiwa dari para chassis itu apakah terpengaruh akan hal-hal negatif dari luar atau tidak. Karena pada saat pendidikan nanti, pikiran, mental, tenaga, fisik, waktu, dan kesehatan dari teman-teman itu akan benar-benar dipertaruhkan, akan benar-benar diuji dan diforsir habis-habisan. Jadi sebelum teman-teman itu layak diangkat menjadi seorang abdi negara. Jadi tugas dari teman-teman sekarang adalah tinggal berdoa, tetap jaga diri dan jaga kesehatan dengan sebaik dan semaksimal mungkin. Selanjutnya, aku akan menginfokan syarat berkas seleksi penerimaan calon anggota Polri di tahun 2022 ini. Jadi syarat secara umum, silahkan teman-teman siapkan pas foto ukuran 4x6, latar belakang merah atau background merah. Kemudian akte kelahiran. Bagi akte kelahiran terbaru yang ada barcode-nya itu tidak perlu dilegalisir, cukup difotokopi saja. Bagi teman-teman yang ada kesalahan, silahkan segera diperbaiki atau diurus ke Dukcapil setempat. Kemudian ijazah dan SKHU itu silahkan nanti difotokopi bolak-balik dan dilegalisir. Nah, legalisirnya itu legalisir yang terbaru atau di tahun 2022. Bagi teman-teman yang legalisirnya di tahun 2021 kemarin itu sudah tidak berlaku atau hangus. Kemudian raport bagi teman-teman yang masih kelas 3 SMA sekarang di tahun 2022 ini, silahkan nanti fotokopi rapotnya. Atau bagi teman-teman yang pada lulusannya itu tidak ada SKU, silahkan nanti bisa menggunakan raport atau nanti cek update persyaratannya di web Polri. Jangan lupa juga dilegalisir. Kemudian surat keterangan sehat. Biasanya teman-teman bisa peroleh dari RS atau instansi resmi terkait atau setempat. Kemudian SKCK yaitu surat keterangan catatan kepolisian, silahkan buat ke Polres setempat. Kemudian KTP yaitu KTP dari peserta, ayah, ibu. Jika ada KTP dari teman yang tidak lengkap, misalkan ada orang tua yang sudah meninggal, berpisah dan lain sebagainya, silahkan bisa segera urus atau minta surat keterangan ke Dukcapil setempat. Jangan lupa nanti dilampirkan, difotokopi dan dilegalisir. Kemudian kartu keluarga. Bagi kartu keluarga yang sudah ada barcode-nya itu tidak perlu dilegalisir, cukup difotokopi. Bagi yang ada kesalahan atau kekeliruan, silahkan segera diperbaiki. Kemudian siapkan juga BPJS atau KIS. Jadi ini biasanya silahkan teman-teman bisa buat ke instansi kantor BPJS setempat. Jadi bagi teman-teman yang belum punya, silahkan segera buat mumpung dari sekarang. Silahkan untuk persyaratan secara umum ini, pastikan semua datanya itu benar atau tidak ada yang salah. Apabila ada data dari teman-teman itu yang salah, kurang, misalkan dari seputar nama, alamat, tanggal lahir, NIS, NISN, nama yang kurang, disingkat, dan lain sebagainya, silahkan lampirkan surat keterangan dan minta ke instansi terkait. Misalkan berkas sekolah, silahkan minta surat keterangan ke sekolah setempat. Misalkan berkas Dukcapil, silahkan teman-teman minta ke Dukcapil setempat, dan lain sebagainya. Jika ada hal-hal yang tidak dimengerti, silahkan teman-teman bisa bertanya ke panitia setempat. Kemudian belangko dari web penerimaan Polri. Jadi nanti teman-teman juga mengisi data diri dari teman-teman itu di belangko web penerimaan Polri. Nanti teman-teman bisa download belangkonya di web Polri. Itu nanti ada belangko surat permohonan menjadi anggota Polri, itu biasanya ditulis tangan. Itu biasanya rangkap kurang lebih 3-4 rangkap. Itu tulis tangan asli semua dan bermaterai 10.000 asli, bukan hasil fotokopi. Kemudian daftar riwayat hidup, kemudian surat persetujuan orang tua atau wali, kemudian surat pernyataan belum pernah menikah, kemudian surat perjanjian ikatan dinas pertama menjadi anggota Polri, kemudian surat pernyataan tidak terikat oleh suatu perjanjian ikatan dinas, kemudian surat pernyataan orang tua atau wali, kemudian surat pernyataan tidak KKN. Jadi semua belangko surat pernyataan ini bisa teman-teman unduh atau download di web penerimaan Polri. Kemudian surat pernyataan tidak bertentangan dengan Pancasila, kemudian surat pernyataan tidak melanggar norma.
Kemudian berkas nanti yang didapat dari Panda atau Polres dari teman-teman masing-masing itu nanti ada nomor ujian peserta apabila teman-teman sudah melengkapi semua persyaratan di atas atau persyaratannya sudah lengkap. Kemudian print out verifikasi online dari panitia teman-teman setempat. Kemudian laporan hasil pemeriksaan administrasi ini diisi oleh panitia Polres setempat. Kemudian hasil ukur tinggi dan berat badan ini juga didapat dari Panda atau Polres setempat. Kemudian surat pendaftaran ulang dan lain sebagainya. Kemudian untuk info-info lainnya nanti teman-teman bisa cek di web penerimaan.polri.go.id. Jadi jika teman-teman ada kendala, ada pertanyaan atau ada hal-hal yang masih belum kurang dimengerti atau kurang jelas, silahkan nanti teman-teman bisa bertanya ke panitia setempat, baik itu seputar pendaftaran TNI, kemudian pendaftaran Polri, ataupun seputar nanti supervisi Prikes Pradiktuk atau PMK, atau seputar syarat berkas penerimaan Polri di tahun 2022 ini. Mumpung dari sekarang, silahkan teman-teman persiapkan semua aspek dengan sebaik dan semaksimal mungkin. Karena apa? Bagi teman-teman nanti yang prepare-nya kurang, pasti nanti teman-teman akan kewalahan atau kelabakan. Teman-teman kayak seperti dikejar-kejar waktu. Jadi jangan sampai hal itu terjadi. Jadi mumpung dari sekarang, silahkan semua aspek di prepare dengan sebaik dan semaksimal mungkin agar nanti teman-teman bisa fokus ke tahapan tesnya. Kemudian banyak dari teman-teman yang bertanya, kira-kira kapan seleksi penerimaan calon anggota Polri tahun 2022 itu dibuka? Jadi untuk plan pembukaan dan pendaftaran penerimaan Polri tahun anggaran 2022, jalur SIPSS, Akpol, Bintara maupun jalur Tamtama, infonya akan dibuka sebagai berikut. Jadi untuk jalur SIPSS atau Sekolah Inspektur Polisi Sumber Sarjana itu diperkirakan akan dibuka pendaftarannya itu pertengahan Januari atau sampai awal Februari di tahun 2022 nanti. Bagi teman-teman yang mau ikut di seleksi SIPSS, silahkan persiapkan diri dengan sebaik dan semaksimal mungkin. Kemudian untuk jalur Akpol, Bintara maupun Tamtama, biasanya pendaftarannya itu dibuka secara bersamaan atau berbarengan. Jadi diperkirakan itu akan dibuka di bulan Maret atau sampai di awal April di tahun 2022. Dan untuk masalah persyaratan umur, tinggi badan, nilai, dan syarat-syarat lainnya, nanti biasanya itu teman-teman bisa cek di edaran web penerimaan Polri. Kemudian banyak juga dari teman-teman yang bertanya, apakah kuota yang direncanakan 25.000 itu sudah termasuk dengan gelombang pertama di tahun 2022 untuk plan program Diktuk Polri tahun anggaran 2022? Seperti mungkin edaran yang sudah mungkin beredar atau pernah teman-teman lihat atau baca, baik itu di IG, di TikTok, WA, ataupun di sosmed yang lainnya. Jadi untuk pembagian kuotanya, infonya kurang lebih seperti ini: jalur Tamtama, Bintara, Akpol maupun SIPSS. Karena sudah ada gelombang pertama yang seleksinya sudah dilaksanakan di tahun 2021, kemungkinan untuk di tahun 2022 itu akan ada gelombang kedua, atau bisa jadi itu sisa dari jumlah kuota yang sudah direncanakan atau diperkirakan. Jadi silahkan teman-teman banyak-banyak berdoa, semoga kuotanya nanti bisa bertambah, karena memang kuota atau peluang yang terbesar itu ada di tahun 2021. Jadi semoga aja nanti ada tambahan kuota. Kemudian juga ada dari teman-teman yang bertanya, kira-kira kapan buka dik dan tutup dik untuk penerimaan calon anggota Polri di tahun 2022? Jadi untuk buka dik untuk Polri gelombang pertama itu direncanakan akan dilaksanakan di awal Februari tahun 2022, dan tutup diknya itu sekitar bulan Juli tahun 2022. Dan untuk buka dik gelombang kedua di tahun 2022 ini itu diperkirakan dibuka di akhir bulan Juli atau awal Agustus tahun 2022, dan tutup diknya itu diperkirakan di akhir Desember tahun 2022. Kemudian banyak juga yang bertanya seputar umur maksimal untuk calon Bintara Polri kira-kira berapa. Jadi untuk masalah umur maksimal jalur Bintara atau Caba itu biasanya tetap itu maksimal 21 tahun pas pada saat buka dik. Jadi maksimal teman-teman itu kelahiran di tahun 2001 di bulan 8 atau pertengahan ke belakang, bulan 9, 10, 11 sampai 12 di tahun 2022 ini kemungkinan masih aman. Untuk yang kelahiran di bulan Juli akhir atau Agustus awal di tahun 2022
itu masih kemungkinannya 50-50. Jadi ada kemungkinan bisa masuk, ada kemungkinan juga tidak. Itu nanti tergantung dari tanggal buka diknya. Bagi teman-teman yang kelahiran di bulan 1, bulan 2, bulan 3 sampai bulan 6 atau di awal-awal bulan 7, itu kemungkinan besar peluangnya itu bisa daftar di jalur Tamtama Polri. Jadi untuk jalur cabanya itu umurnya kemungkinan bisa lebih dari 21 tahun. Kemudian ada juga dari teman-teman yang bertanya, apakah gelombang pertama tahun anggaran 2022 itu ada cek kesehatan dan supervisi bagi teman-teman yang kemarin sudah lulus di tahun 2021? Jadi seperti info yang sudah beredar, jadi plannya itu akan dilaksanakan Rikes Pradiktuk bersamaan dengan supervisi sambil menunggu arahan dari SSDM Mabes Polri. Jadi supervisi ini banyak aspek yang biasanya dicek. Salah satunya ya mungkin dari kesehatan, kemudian bisa juga jasmani, kemudian bisa juga tes PMK atau wawancara. Jadi silahkan teman-teman prepare atau buat jaga-jaga, nanti sambil juga bertanya ke panitia Polres atau Polda dari teman-teman masing-masing. Kemudian untuk masalah hasil Rikes Pradiktuknya itu akan diputuskan oleh tim supervisi dan tim kesehatan dari Polda. Di hal itu dilakukan untuk mengecek apakah para peserta sebelum ikut pendidikan di SPN ataupun Sepoluan atau di Pusdik Tamtama Polri itu dalam keadaan sehat atau baik, atau tidak terpengaruh hal-hal negatif dari luar. Jadi sesuai ST yang mungkin sudah pernah beredar, jadi kira-kira apa saja yang akan dicek untuk Rikes Pradiktuk Bintar ataupun Tamtama itu meliputi pemeriksaan fisik, pemeriksaan torak, pemeriksaan EKG atau elektrokardiogram, kemudian pemeriksaan HBsAg, kemudian pemeriksaan VDRL. Jadi untuk Tamtama itu tidak perlu. Kemudian pemeriksaan anti HIV, pemeriksaan darah lengkap, pemeriksaan urin rutin, kemudian tes kehamilan bagi caba ataupun poluan. Untuk Tamtama ini tidak perlu. Jadi untuk penjelasan seputar aspek kesehatan ini, teman-teman bisa cek info atau penjelasannya di video yang judulnya ini. Jadi kali ini aku akan memberikan tips atau trik di setiap tahapan tes pada saat tes penerimaan calon anggota TNI maupun Polri di tahun 2022 nanti. Kalau teman-teman bisa memenuhi persyaratan ini, dijamin 100% itu teman-teman bisa lulus di setiap tahapan tes. Berikut ini adalah beberapa tahapan tes yang nanti bisa menggugurkan atau bisa membuat teman-teman TMS atau tidak memenuhi syarat pada saat tes. Kali ini aku akan memberikan tips atau triknya. Jadi silahkan tonton video ini sampai selesai agar info yang didapat itu tidak setengah-setengah. Oke, langsung aja cekidot. Langsung aja aku akan mulai dari pemeriksaan administrasi tahap awal atau biasa yang disebut dengan Rikmin awal. Adapun item yang umum dicek saat tes ini adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah kelengkapan dari berkas teman-teman. Jadi pastikan berkas dari teman-teman itu sudah lengkap atau sesuai dengan persyaratan yang sudah ada di edaran web penerimaan TNI ataupun Polri. Atau silahkan kalau teman tidak mengerti, ikuti arahan dari Panbanrim Polres atau Polda dari teman-teman masing-masing. Misalkan seputar jumlah rangkap yang dibutuhkan, kemudian masalah persyaratan domisili dan lain sebagainya. Karena apabila berkas dari teman-teman itu tidak lengkap atau ada yang kurang, maka otomatis itu teman-teman bisa TMS atau tidak memenuhi syarat. Hal berikutnya yang perlu teman-teman perhatikan juga adalah kebenaran data dari teman-teman. Jadi pastikan semua data dari teman-teman itu benar, tidak ada data yang salah ataupun berbeda. Jika ada, silahkan teman lakukan perbaikan atau lampirkan surat keterangan sesuai dengan berkas yang salah. Nanti tinggal urus atau minta ke instansi terkait, seperti misalkan ada berkas sekolah yang salah seperti ijazah, kemudian raport, SKU, berkas Dukcapil seperti KK, KTP, ada yang salah atau kurang, silahkan segera urus ke
instansi terkait. Jadi kalau berkas sekolah silahkan urus ke sekolah dari teman-teman masing-masing. Kemudian kalau berkas Dukcapil silahkan nanti teman-teman urus ke Dukcapil setempat. Kemudian hal berikutnya yang bisa menggugurkan atau bisa membuat teman-teman TMS yaitu seputar tinggi badan dan berat badan. Misalkan seperti tinggi badan itu kurang dari persyaratan yang sudah ditentukan, kemudian berat badan kurang dari persyaratan, kemudian berat badan itu terlalu over atau gemuk, kemudian tinggi dan berat badan itu tidak ideal. Untuk tinggi badan dan berat badan ini sangat-sangat berpengaruh atau bisa membuat teman-teman TMS atau menggugurkan, terutama di saat tes TNI ataupun Polri. Jadi silahkan usahakan jaga TB dan BB dari teman agar tetap ideal. Kemudian selanjutnya aku akan menginfokan tinggi badan minimal dari teman-teman. Ini tinggi badan minimal dengan berat badan seimbang menurut ketentuan yang berlaku. Untuk teman-teman yang nantinya ikut PA, PK, TNI atau prajurit perwira karir, untuk pria itu tingginya adalah minimal 163 cm dan wanita minimal 157 cm. Kemudian untuk jalur SIPSS Polri itu pria tingginya 158 cm, wanita 155 cm. Kemudian untuk Akmil TNI itu pria adalah 163 cm. Biasanya itu untuk peserta yang lulusan SMA atau MA jurusan IPA. Kemudian untuk Akpol Polri itu untuk pria tinggi minimal 165 cm, wanita 163 cm. Untuk Bintara TNI untuk pria itu 163 cm, untuk wanita atau kuat itu minimal 157 cm. Bintara PTU untuk pria itu minimal 165 cm, wanita atau polwan itu minimal 160 cm. Khusus etnis Melanesia yaitu Polda Papua dan Papua Barat itu untuk pria minimal 163 cm, wanita 158 cm. Kemudian khusus jalur Bakomsus Polri itu untuk pria 163 cm. Kemudian untuk pria ras Melanesia itu minimal 160 cm. Kemudian untuk Tamtama TNI untuk pria itu minimal 163 cm. Jadi nanti teman-teman yang ikut Tamtama itu bisa menggunakan minimal ijazah SMP. Kemudian untuk Tamtama Polri untuk pria itu minimal 165 cm. Kemudian untuk pria ras Melanesia itu minimal 163 cm. Jadi untuk info lebih jelasnya nanti teman-teman bisa cek atau baca di www.penerimaan.polri.go.id atau di rekrutmentni.mil.id. Selanjutnya tips atau trik bagi teman-teman yang tinggi badannya kurang. Jadi silahkan teman-teman konsisten renang, karena renang itu bisa meluruskan postur tubuh, otomatis itu tubuh bisa kelihatan lebih tinggi. Kemudian lompat tali atau skipping, kemudian sepedaan, kemudian lari, pull up. Kemudian imbangi juga dengan pola makan dan istirahat yang cukup, jangan begadang dan lain sebagainya. Usahakan ini teman-teman lakukan dengan konsisten. Biasanya itu tambah walaupun 1 atau 2 cm. Kemudian apakah tinggi badan saat tes itu dikurangi? Jadi pada saat pelaksanaan tes itu tidak akan ada pengurangan tinggi badan. Misalkan tinggi badan teman-teman itu 165 cm, ya otomatis saat tes itu tetap 165 cm. Apabila saat tes tinggi badan dari teman-teman itu berkurang, ada kemungkinan itu teman-teman tidak menjaga postur tubuh teman-teman saat berdiri. Pada saat tes itu tidak akan ada pengurangan tinggi badan. Yang ada teman-teman itu harus bisa mengatur posisi berdiri atau sikap siap pada saat diukur. Jadi walaupun nanti diajak ngobrol atau berbicara oleh panitia, silahkan tetap jaga posisi tegap atau tegak tubuh, karena itu ngaruh ketika teman diajak berbicara, otomatis teman-teman itu agak sedikit membungkuk. Jadi itu yang membuat postur tubuh teman-teman itu jadi kelihatan lebih pendek atau turun. Kemudian tetap tahan nafas, jangan sampai membungkuk atau tidak tegap, agar tinggi badan itu tidak berkurang atau terlihat seperti dikurangi. Tetapi silahkan tetap harus terlihat normal atau natural. Jangan sampai ketika teman-teman itu nahan perut
itu ketahuan oleh panitia. Kemudian tips atau trik bagi teman-teman yang berat badannya kurang, silahkan teman olahraga secara konsisten. Coba lakukan pembentukan massa otot. Nah, ini yang penting, bisa sambil nge-gym secara ringan, kemudian imbangi dengan pola makan dan istirahat yang cukup. Makan makanan yang bergizi, terutama makanan yang mengandung protein, kalsium, karbohidrat, dan kemudian yang terpenting juga jangan keseringan begadang. Selanjutnya, bagi teman-teman yang berat badannya kurang tetapi tingginya over, silahkan ikuti tips atau trik berikut ini. Silahkan sebelum tes, teman-teman itu makan atau minum yang cukup atau banyak agar saat dites berat badan dari teman-teman itu bisa nambah. Kemudian usahakan pada saat diukur tinggi badan dari teman-teman itu postur dibuat biasa saja, artinya jangan terlalu tegap atau tegak, biar tinggi badan dari teman-teman itu akan sedikit berkurang, jadi agar lebih terlihat ideal. Kemudian untuk teman-teman yang kelebihan berat badan, ikuti tips atau trik berikut ini. Silahkan olahraga secara konsisten, lakukan defisit kalori, hindari makanan yang mengandung karbo seperti nasi, tepung, dan lain sebagainya. Hindari makanan yang mengandung santan atau minyak seperti gorengan dan lain sebagainya. Hindari makanan atau minuman manis atau yang mengandung gula seperti permen, minuman kemasan atau kaleng, kue, dan lain sebagainya. Untuk makanan nanti teman-teman bisa ganti dengan makan seperti tahu, tempe, telur, kentang, wortel, atau sayuran lainnya. Dan untuk ngemilnya itu bisa diganti dengan buah-buahan seperti pisang, mangga, apel, dan lain sebagainya. Untuk teman-teman yang berat badannya itu lebih tetapi tingginya ngepres atau pas, silahkan ikuti tips atau trik berikut ini. Silahkan sebelum diukur berat badan, jangan makan atau minum terlalu banyak. Makan sedikit atau secukupnya saja agar nanti saat dites tidak terlalu over berat badannya. Kemudian pada saat diukur tinggi badan dari teman-teman, usahakan atur posisi berdiri atau sikap siap saat diukur. Nanti walaupun diajak ngobrol atau berbicara oleh panitia, tetap jaga posisi tegap atau tegak. Tahan nafas tapi jangan sampai membungkuk atau tidak tegap, agar tinggi badan dari teman-teman itu tidak berkurang atau tidak terlihat seperti dikurangi. Tetap harus terlihat normal atau natural. Jangan sampai ketika teman-teman itu nahan terus atau posisi tegap itu ketahuan oleh panitia. Kemudian pada saat treatment awal, hal yang juga berpengaruh atau bisa membuat teman-teman itu TMS atau menggugurkan, yaitu salah pilih jalur pada saat mendaftar. Jadi misalkan bagi teman-teman yang lulusan SMK itu bisanya minimal mendaftar di jalur Bintara atau di jalur Tamtama. Jadi kalau teman yang lulusan SMK itu tidak bisa mendaftar di jalur Akmil atau Akpol. Jadi kalau teman itu salah jalur, itu nanti teman bisa TMS. Untuk SMK yang masuk ke dalam jalur Bakomsus, silahkan jangan sampai mendaftar di jalur Bintara PTU atau sebaliknya, karena hal itu bisa TMS. Bisa saja nanti dari jurusan yang awalnya itu masuk dalam kategori Bakomsus itu bisa mendaftar di jalur Bintara PTU apabila tidak ada pengambilan di jalur Bakomsus, karena tiap tahun untuk jalur Bakomsus itu biasanya berubah-ubah info sesuai dengan kebutuhan. Hal berikutnya yang perlu teman-teman perhatikan juga, karena hal ini juga bisa menggugurkan, yaitu seputar domisili. Jadi untuk teman-teman yang mau ikut di daerah atau provinsi lain, silahkan itu ada aturan domisilinya, yaitu untuk jalur Akpol minimal berdomisili 1 tahun pada saat Bukadik. Bintara umum itu minimal berdomisili 2 tahun pada saat Bukadik. Bintara Bakomsus itu tidak diberlakukan domisili, artinya teman-teman bisa ikut di domisili daerah atau provinsi lain. Kemudian untuk Tamtama itu minimal berdomisili 2 tahun pada saat Bukadik. Jadi ini harus teman-teman perhatikan juga. Hal lain yang juga bisa menggugurkan yaitu seputar umur, tidak boleh kurang ataupun lebih. Jadi apabila umur dari teman-teman pada saat nanti mengikuti seleksi
dan terhitung pada saat buka dik itu kurang atau lebih, walaupun cuman kurang 1 hari atau tidak sesuai dengan persyaratan yang sudah ditentukan, maka otomatis teman-teman itu bisa TMS atau digugurkan. Alangkah lebih baiknya nanti kalau teman-teman ada hal-hal yang tidak dimengerti, silahkan langsung bertanya ke panitia Polres atau Panda dari teman-teman masing-masing. Umur pada saat pembukaan pendidikan pembentukan calon anggota TNI ataupun Polri di tahun 2022 nanti. Jadi untuk teman-teman yang ikut PA/PK TNI, umur maksimal itu bisa sampai 30 tahun bagi teman-teman yang berijazah S1 atau D4. Kemudian bisa sampai 32 tahun bagi yang berijazah S1 profesi. Untuk SIPSS Polri itu lulusan D4 atau S1 atau S2, umur minimal secara umum itu minimal adalah 18 tahun dan maksimal itu 28 tahun. Lulusan D4 atau S1 itu maksimal bisa sampai 26 tahun. S1 profesi itu maksimal bisa sampai 29 tahun. Untuk S1 atau S2 atau S2 profesi maksimal itu bisa sampai 36 atau 38 tahun sesuai dengan jurusan atau profesi yang dibuka. Jadi nanti teman cek di edaran web masing-masing. Lulusan SMA atau sederajat, bagi teman-teman yang mau ikut tes Akmil itu umur minimal adalah 17 tahun 9 bulan dan maksimal 22 tahun pas pada saat pembukaan pendidikan. Umur minimal itu bisa 16 tahun atau kurang dari 17 tahun. Cuman ada ketentuan nilainya ya, yaitu rata-rata raport itu dengan akumulasi minimal dapat 75. Memiliki kemampuan bahasa Inggris yang dibuktikan dengan raport rata-rata pelajaran bahasa Inggris itu minimal 75, serta melampirkan sertifikat TOEFL minimal skor itu 500 dan umur maksimalnya itu sampai 21 tahun. Bintara TNI umur minimal 17 tahun 9 bulan, maksimal itu 22 tahun. Kemudian Bintara Polri itu umur minimal 17 tahun 6 bulan atau 17 tahun 7 bulan. Jadi untuk di tahun 2020 kemarin itu minimalnya 17 tahun 6 bulan, tapi untuk di tahun 2021 kemarin itu minimal 17 tahun 7 bulan. Umur maksimalnya adalah 21 tahun. Bintara Polri yang ikut dengan ijazah D1, D2 atau D3 itu umur minimal 17 tahun 6 bulan atau 7 bulan dan umur maksimal itu sampai 22 tahun. Nanti untuk masalah lulusan ini info lebih lengkapnya cek di edaran web. Kemudian untuk Bintara Polri yang ikut dengan ijazah D4 atau S1 itu umur minimal 17 tahun 6 bulan atau 7 bulan, umur maksimal itu bisa sampai 24 tahun pas pada saat pembukaan pendidikan atau sudah dinyatakan lulus terpilih. Jadi untuk jurusan yang memenuhi nanti bisa cek di web penerimaan Polri. Tamtama TNI itu umur maksimalnya sampai 22 tahun. Tamtama Polri umur minimal 17 tahun 8 bulan, maksimal 22 tahun. Full lebih jelasnya bisa cek atau baca di www.penerimaan.polri.go.id atau di web recruitment.tni.mil.id. Nilai rata-rata tidak sesuai dengan persyaratan. Jadi hal ini juga bisa menggugurkan atau bisa membuat teman-teman TMS. Untuk teman yang ikut tes TNI jalur SMA atau SMK atau MA atau sederajat untuk lulusan tahun 2017 itu rata-rata nilai ujian nasionalnya itu 40 untuk Pulau Jawa, Sumatera, Bali. Kemudian minimal 38 untuk wilayah lainnya. Kemudian yang lulus tahun 2018 itu nilai ujian nasional rata-rata minimal 39 untuk wilayah Jawa, Sumatera, Bali. Kemudian minimal 37 untuk wilayah lainnya. Lulusan tahun 2019 ujian nasional rata-rata minimal 40,5 untuk wilayah Jawa, kemudian Sumatera, Bali minimal 38,5 untuk wilayah lainnya. Lulusan tahun 2020 atau 2021 itu menggunakan nilai rata-rata raport dari 3 mata pelajaran, yaitu bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan matematika. Itu adalah minimal 68. Nanti untuk nilai ini nanti bisa berubah infonya, silahkan teman-teman cek di web
rekrutmen TNI. Kemudian untuk teman yang lulusan tahun 2022 nanti, jadi untuk ujian nasional atau nanti untuk nilai rapot itu nanti nilainya akan ditentukan kemudian. Untuk teman yang ikut tes Polri bagi lulusan sebelum tahun 2019 itu melampirkan nilai akhir, yaitu nilai gabungan rata-rata UN ditambah nilai rata-rata ujian sekolah dibagi 2, itu minimal harus 60. Jadi nilai ini biasanya ada di belakang ijazah. Silahkan teman cek nilainya di belakang ijazah, ada 2 di situ, kemudian tinggal dibagi 2. Kemudian bagi teman yang lulusan tahun 2019 melampirkan nilai akhir sekolah, yaitu gabungan nilai rata-rata rapot ditambah nilai rata-rata USBN dibagi 2, minimal harus dapat 70. Nah, ini juga nilainya biasanya ada di belakang ijazah, tinggal dijumlahkan dan dibagi 2. Kemudian bagi teman yang lulusan tahun 2020 dan 2021 itu menggunakan nilai rata-rata raport, itu nilai gabungan antara aspek pengetahuan ditambah dengan aspek keterampilan dengan akumulasi minimal itu dapat 65. Nah, untuk nilai ini nanti infonya bisa juga berubah. Kemudian bagi teman-teman yang masih duduk di kelas 3 SMA sekarang, jadi nanti tetap juga masih bisa ikut, itu dengan catatan melampirkan nilai rata-rata rapot, yaitu nilai gabungan antara aspek pengetahuan dan aspek keterampilan, yaitu semester 1 atau nanti juga bisa berubah dari semester 1 sampai semester 5. Ini biasanya disesuaikan persyaratannya, itu minimal nilainya 70,00 dan setelah lulus itu melampirkan ijazah. Jadi untuk pelaksanaan tesnya, teman-teman yang masih duduk di kelas 3 SMA sekarang jangan pernah khawatir mau benturan dengan ujian nasional atau tidak, karena nanti untuk pelaksanaan tesnya itu akan disesuaikan dengan pelaksanaan UN. Kemudian peserta itu bukan berasal dari lulusan pendidikan paket A atau paket B atau paket C, sedangkan kategori lain itu diperbolehkan seperti lulusan SMA, MA ataupun SMK. Jadi info lebih jelasnya nanti teman-teman bisa cek atau baca di www.penerimaanpolri.go.id atau di rekrutmen.tni.mil.id. Tapi ingat, info di atas yang sudah aku share itu bisa berubah-ubah sewaktu-waktu, karena infonya itu masih belum A1 dan masih menunggu info resmi dari Mabes Polri. Jadi mau kuotanya itu nanti bertambah atau tidak, usahakan teman-teman itu tetap berdoa, tetap prepare dengan sebaik dan semaksimal mungkin agar nanti teman-teman itu bisa lulus terpilih dan menjadi seorang abdi negara atau orang yang sukses di tahun 2022 ini. Amin.